Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Dr. Grace yang menjaga pada klien pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa? Meilin. Baik, Ibu Meilin, datang ke sini ada memiliki keluhan apa? Saya sering nyeri. Nyeri. Kalau boleh tahu nyerinya pada bagian mana, Bu? Nyerinya itu di betis. Nyeri di betis ya. Sudah berapa lama, Bu? Sekitar 3 hari yang lalu. Oke, sudah ada 3 hari yang lalu ya, Bu ya. Baik, Ibu, dari sini kita akan melakukan pemeriksaan arteri perifer untuk melihat keadaan kaki dari Ibu, apakah ada yang bermasalah atau tidak ya, Bu ya. Lalu nanti silakan Ibu mengikuti beberapa instruksi dari saya. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia, dan silakan Ibu menunggu sebentar dan saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu ya, Bu ya. Baik, Ibu, yang pertama saya akan melihat keadaan dari tangan Ibu atau ekstremitas superior dari ujung jari hingga ke pundak Ibu ya. Mohon tangannya untuk. Oke, baik Ibu, di sini saya melihat warna kulit Ibu normal, tidak ada cyanosis, hernia ataupun kehitaman, dan kuku Ibu juga normal, serta tekstur kulitnya itu halus, tidak ada ulkus ataupun tidak ada edema Ibu ya. Selanjutnya saya akan mengevaluasi suhu kulit dengan meraba punggung tangan Ibu dan bandingkan suhu dengan kedua ekstremitasnya. Misalkan tangannya seperti ini, Bu. Ini siap, Bu ya. Baik, di sini kedua tangan Ibu normal ya, Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi arteri radialis secara bersamaan. Di sini saya akan melakukan sedikit penekanan pada bagian tangan Ibu ya, Bu ya. Silakan Ibu relax saja. Baik, di sini saya merasakan dengan jari kedua hingga jari keempat saya, dan saya merasakan kesimetrisan kecepatan ketua nadi sama. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kedua arteri radialis secara bersamaan. Silakan Ibu untuk sedikit menggulungkan tangannya ke atas. Ibu, di sini saya akan meletakkan jari jempol saya pada bagian arteri radialis. Permisi ya, Bu ya. Baik, di sini saya merasakan kekuatan kedua arterinya sama ya, Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kedua arteri karotis secara bersamaan dari belakang Ibu ya. Permisi Bu, saya izin untuk melakukan penekanan sedikit pada bagian area Ibu ya. Baik, di sini saya merasakan kedua kekuatan nadi sama, dan selanjutnya saya akan melakukan palpustasi atau saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengar arteri karotis Ibu. Permisi ya, Bu ya. Baik, di sini saya juga menggunakan kedua denyut nadi sama. Baik Ibu, dari palpasi dan juga akustasi yang tadi sudah saya lakukan, saya mendapatkan kedua tekanan dari arteri karotis Ibu itu sama dan juga tidak terdengar suara buih. Artinya normal ya, Bu ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas inferior, atau saya akan melihat keadaan dari kaki Ibu. Apakah Ibu bisa berdiri dan menunjukkan tempat yang sudah saya sediakan. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas inferior. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau saya akan melihat keadaan dari bagian kaki bawah Ibu. Di sini, baik Ibu, sini saya melihat warna kulitnya itu tidak ada cyanosis, erythema ataupun kehitaman, dan kukunya pun normal ya, Bu ya. Serta tekstur kulitnya itu halus, tidak ada ulkus serta edema. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kedua arteri femoralis. Permisi ya, Bu ya, saya izin untuk melakukan penekanan pada area ini ya, Bu ya. Baik, di sini saya merasakan bahwa kekuatan dari arteri femoralis kedua kaki Ibu itu normal. Selanjutnya saya akan membandingkan arteri femoralis dan juga arteri radialis. Dan Ibu tangannya, permisi ya, Bu ya.
Baik, di sini juga saat saya membandingkan arteri femoralis dan brachialis ibu, arteri femoralis dan juga arteri radialis ibu itu simetris, yaitu normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi arteri poplitea. Permisi ya, mungkin kakinya bisa sedikit ditekan. Saya akan melakukan penekanan pada bagian lutut ibu ya. Baik, sebelahnya lagi ibu. Baik ibu, di sini kedua arteri popliteanya itu keduanya normal ya bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi kedua arteri dorsalis pedis secara bersamaan. Permisi ya bu ya. Baik, di sini saya juga mendapatkan kekuatan dari arteri dorsalis pedis kedua kaki ibu itu sama, simetris, normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kedua arteri tibialis. Permisi ya bu ya. Baik, di sini saya juga mendapatkan kekuatan dari arteri tibialis kedua kaki ibu ini simetris, yang artinya normal ya bu ya. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan Allen test. Silakan ibu untuk beristirahat dengan tangannya sedikit dibuka. Baik ibu, di sini saya akan melakukan penekanan pada bagian tangan ibu ya. Silakan ibu untuk rileks saja ya bu ya. Baik, yang pertama saya akan meminta tolong ibu untuk menggenggam erat tangan ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tekanan pada bagian arteri radialis dan juga ulnaris secara bersamaan. Baik ibu, apa ibu bisa membuka tangannya lagi? Baik, selanjutnya saya akan melakukan penekanan untuk bagian arteri ulnaris. Silakan ibu kepada tangannya. Saya akan menekan pada bagian arteri ulnaris. Silakan dilepaskan ibu. Oke, baik. Silakan dikepalkan lagi dan saya akan melakukan penekanan pada bagian arteri radialis. Silakan dibuka tangannya lagi ibu. Baik, ibu di sini saya mendapatkan bahwa arteri ulnaris ibu dan telapak tangan itu kembali memerah dalam kurang dari waktu 3 sampai 5 detik ya bu ya. Dalam artian ini normal ya bu ya. Baik ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan Burger test. Di sini saya akan meminta ibu untuk mengangkat kedua tungkai bawahnya, kakinya yaitu ke atas 90 derajat selama 2 menit ya bu ya. Bisa saya bantu ya bu ya. Silakan dimulai ibu, angkat kakinya. Silakan ibu untuk duduk tegak dengan kaki yang menggantung. Baik, di sini saya akan membandingkan kedua kaki dan juga catatan waktu yang diperlukan. Dan untuk mengembalikan warna kemerahan pada kulit itu kurang dari 10 detik hingga dikatakan normal. Dan juga untuk pengisian vena kaki dan pergelangan kakinya itu normal, yaitu 15 menit ya bu ya. Lalu setelah itu saya tidak menemukan adanya kemerahan yang tidak wajar untuk mengganti warna pucat ya bu ya. Baik ibu, di sini kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan arteri perifer dan juga beberapa pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan Allen test dan juga pemeriksaan Burger test. Dan di sini saya mendapatkan hasil pemeriksaannya itu normal ya bu ya. Apakah masih ada pertanyaan ibu? Baik, terima kasih ibu. Selamat pagi bu. Perkenalkan, saya Dr. Grace yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan ibu Elizabeth? Iya benar dok. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan ABI ya bu ya. Ini berfungsi untuk melihat keadaan dari pembuluh perifer ibu, apakah normal atau tidak. Dan di sini saya mungkin akan memberikan beberapa instruksi. Silakan ibu untuk mengikuti instruksi saya saja. Apakah ibu bersedia? Iya saya bersedia dok. Baik, silakan ibu mempersiapkan diri dan berbaring pada bed yang sudah saya sediakan. Dan saya sebelumnya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Baik ibu, yang pertama kita akan melakukan 2 kali pengukuran pada bagian tangan ibu ya. Silakan angkat tangannya sedikit ibu. Oke, silakan temukan lagi.
melakukan 2 kali pengukuran tekanan darah ya Bu ya. Yang pertama sudah selesai, saya akan mengulang yang kedua lagi. Baik, di sini kita sudah melakukan 2 kali pengukuran tekanan darah sistolik pada bagian arteri brachial dan saya dapatkan dua-duanya itu hasilnya 100 ya Bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan 2 kali pengukuran tekanan darah pada bagian arteri femoralis atau pada bagian kaki ibu ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan 2 kali pengukuran tekanan darah pada bagian arteri femoralis Ibu atau bagian kaki Ibu. Permisi ya Bu ya. Iya. Mungkin kakinya bisa sedikit diangkat. Baik. Terus lagi. Saya mulai ya Bu ya pembukaannya. Oke, hasil pembukaan pertama itu 100 ya Bu ya. Sekarang saya akan mulai lagi pembukaan yang kedua ya Bu ya. Hasil pengumpaan kedua juga 100 ya Bu ya. Baik, silakan Ibu untuk duduk lagi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan kalkulasikan perhitungan ABI dengan rumus rata tekanan darah sistolik tungkai tadi 100 ya Bu ya. Lalu rata tekanan darah sistolik lengan Ibu itu tadi 100 juga. Jadi 100 dibagi 100 sama dengan 1. Dan ini hasil dari kalkulasi ABI Ibu dalam batas yang normal. Karena normalnya itu di atas dari 0,9 ya Bu ya. Dan di sini saya akan mencatat hasil perhitungan tadi pada rekam medis Ibu ya. Lalu setelah itu apakah masih ada pertanyaan Ibu? Sudah tidak Dok. Tidak ada Bu ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menyimpan alat-alat, membersihkannya dan bisa digunakan lagi. Iya.